perang saudara yang pernah terjadi di Minangkabau. Dimulai karena adanya perselisihan antara kaum Padri dengan kaum Adat. Perang ini berlangsung dari tahun 1803 hingga 1838. Beberapa tokoh yang terlibat dalam perang Padri. Pada tahun 1803, Tuanku Pasaman memimpin serangan kaum Padri ke kerajaan Pangaruyung yang menyebabkan Sultan Arifin Muniansyah melarikan diri dari istana. Kaum Padri yang digalang harimau nan salapan berhasil menyudutkan kaum Adat pada tahun 1815. Semakin terdesak, kaum Adat meminta pertolongan kepada pemerintahan kolonial Belanda. Pada tanggal 4 Maret 1822, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Raff berhasil mengusir kaum Padri dari kerajaan Pangaruyung dan membuat benteng pertahanan di batu sangkar yang bernama Van der Kapellen. Setelah lamanya perang ini terjadi, pada tahun 1825 di bulan November, Belanda mengajukan gencatan senjata sembari merancik strategi berupa perjanjian Masang. Saat inilah Tuanku Imam Bonjol mencoba mengajak kaum Adat untuk bersatu. Pada 11 Januari 1833, kaum Padri dan kaum Adat pun bersatu. Pertahanan Belanda diserang oleh pasukan gabungan ini. Belanda yang menyadari hal tersebut berdalih bahwa kedatangannya hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Pada tahun 1837, Belanda melakukan penangkapan kepada Tuanku Imam Bonjol yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa, hingga beliau wafat di sana. Perang kembali berkorbar. Pada 1838, Belanda berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dalu-Dalu yang dipimpin oleh Tuanku Tambusai. Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin kekuasaan Minangkabau pun melemah, dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan peperangan. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro atau yang dikenal dengan sebutan Perang Jawa adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun di Pulau Jawa, yakni dari 1825 hingga 1830. Ada beberapa tokoh yang terlibat. Perang Diponegoro disebabkan oleh menguatnya pengaruh Belanda di dalam keraton. Perang akhirnya pecah pada Mei 1825 ketika Henry Smith memperbaiki jalan dari Jakarta Magelang melalui Tegarajo. Patok jalan ini melewati makam leluhur Diponegoro sehingga menyebabkan kemarahannya memuncak. Setelah masa peperangan, tepatnya ketika salah satu pengikut Pangeran Diponegoro, Sentot Alibasa Prawirodirjo, menyerahkan diri ke Belanda. Perjanjian itu dikenal sebagai Perjanjian Imogiri. Perang Banjarmasin. Perang Banjarmasin adalah perang perlawanan terhadap kolonial Belanda yang berlangsung antara tahun 1859 hingga 1905. Beberapa tokoh perang Banjar. Perang Banjar terjadi karena munculnya konflik perebutan tahta Kesultanan Banjar akibat intervensi Belanda dan sikap sewenang-wenang dari Tamjidillah yang ditunjuk Belanda sebagai Sultan Banjar. Adanya perjanjian 26 Ramadan yang digagaskan oleh Belanda yang mengakibatkan rusaknya adat Kesultanan Banjar yang kemudian menjadi alasan pecahnya peperangan Banjar. Perang Puputan. Perang Puputan menurut istilah dalam bahasa Bali adalah perang sampai titik darah penghabisan yang dilakukan saat perang. Perang ini terjadi di Desa Marga, Kecamatan Margarana, Tabanan, Bali pada 20 November 1946. Beberapa tokoh perang Puputan. Perang ini terjadi karena hasil perundingan Linggarjati antara Belanda dan Indonesia yang menghasilkan Bali tidak termasuk ke dalam bagian Republik Indonesia. Hal itu menyebabkan banyak rakyat Bali yang kemudian memicu perlawanan. Perang Sisingamangaraja 12. Perang Sisingamangaraja 12 atau Perang Batak adalah perang antara Kerajaan Batak melawan Belanda pada tahun 1878 hingga 1907. Penyebab terjadinya perang adalah daerah Batak diperkecil oleh Belanda. Belanda melaksanakan Pax Nederlandica. Raja Sisingamangaraja 12 yang mengetahui itu memutuskan untuk menyerang kedudukan Belanda di Tarutung. Perang ini berlangsung selama 7 tahun di daerah Tapanuli Utara. Gugurnya Sisingamangaraja 12 menandai berakhirnya Perang Batak.